سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل رحمه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Utuh. Jadi baru kita bertemu sudah lama saya tidak kesini. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Fatah Jakarta. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua saya, panitia Al-Ihtifal di Zikro Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang berada di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kullu amrin zibalin la yubda'u bihamdillah bahwa abdah. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, tidak diawali dengan lafaz hamdalah, maka fahuwa tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang berbicara mana-mana pertemuan majelis, kita awali dengan sama-sama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini diberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dengan izin Allah pada hari ini Bapak Ibu bisa hadir menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Allah tambah nikmat kepada kita sekalian. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan la'azidannakum akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya, majelis yang mulia ini anta najifah akan menjadi majelis bangkai, majelis berbau, majelis berulang. Hatta tusalli ala Nabi, kalau dia tidak mau membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca-baca selawat sama-sama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca ini dari mulai pembacaan Al-Barzali sampai dengan akhirnya nanti, mudah-mudahan yang berselawat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga, wa na'imuha dan kenikmatannya, sa'dun kebahagiaan, liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, bagi orang yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ajak semuanya Bapak Ibu dengan berselawat dengan selawat yang sering dibaca di majelis taklim. Selawat Jibril, tahu selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. And
Sumbawa Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Itu namanya ulama Sumbawa yang terkenal di kota Mekah. Syekh Zainuddin namanya. Tetapi ditulis di sana di depan Madrasah As-Sauliyah itu nama ulama Sumbawa itu urutan yang terakhir. Karena teman-teman saya yang belajar di sana ya menyampaikan kepada saya, Pak Ustaz, kok ini ada ulama Sumbawa ini? Siapa namanya? Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Beliau berada di urutan terakhir namanya itu. Nyambung ilmunya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kenal di Sumbawa ini namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi At-Tepali. Tepal Batu Rotok itu. Dari desa Tepal. Sama nama ulama Sumbawa dengan ulama Lombok. Ulama kita pahlawan nasional Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Itu namanya pahlawan nasional ulama kita yang lahir di Pancor. Makanya dikenal di Nusa Tenggara Barat namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Pansauri Pancor. Kalau di Mekah nggak tahu namanya Pancor. Tepal juga di Mekah nggak tahu namanya Tepal, maka disebut nama daerahnya As-Sumbawi. Kalau dia berasal dari Madinah, Al-Madani. Kalau dia berasal dari Makkah, Al-Makki. Kalau berasal dari Basrah, Al-Basri. Kalau dia berasal dari Mesir, Al-Misri. Kalau dia berasal dari Jawa, Al-Jawi. Makanya ada ulama di Jawa itu namanya Syekh Khalil Al-Bantalani Al-Jawi Al-Maduri. Itulah muridnya ulama Sumbawa. Pernah belajar di ulama Sumbawa. Jadi di dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan manfaat memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu, apa manfaatnya? Imam Syafi'i mengatakan begini: Man jama'a li Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan. Barang siapa yang mengumpulin banyak orang, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, kampung ini dikumpulkan, sahabatnya dikumpulkan, dia mengundang orang untuk memperingati Maulid Nabi, kemudian wahayya alahum ta'aman, dia menyiapkan makanan untuk mereka. Kalau Bapak ada air, ada malik, ada jajan kotak, itu semuanya adalah disiapkan makanan, bersedekah. Ada yang menyiapkan makanan di peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, kita undang, kumpulkan semuanya masyarakat, saudara-saudaranya. Kemudian menyiapkan makanan di sana. Belum kita makan di sini, belum juga ada yang dibawa pulang. Biasa ada berkah, ada malik dibawa boleh. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya sedekah. Itu namanya mulid. Mulid, kalau mulid pada Sumbawa itu pasti ada nasi mulid. Kalau maulud itu bahasa Lombok, nasi mulut. Makanya kalau ada kampung-kampung Lombok kita pergi maulud, itu sampai tak kelihatan ustadznya, darinya dengan bulangnya, artinya dengan makanannya, masya Allah, mangan beli kita. Ya, pernah ibu-ibu makan beli? Tahu namanya makan besar? Mangan beli kalau bahasanya sana ya. Nah, jadi itu mangan beli kita kalau Maulid Nabi itu. Bersedekah ini. Ya, jadi itu luar biasa. Wa hayya alahum ta'aman. Kemudian wa amila ihsanan. Dia berbuat baik, artinya beribadah, membaca selawat, mendengar pengajian, membaca Al-Quran, bersedekah. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Ba'athahullahu yawmal qiyamati ma'as-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama para syuhada, orang-orang soleh, kemudian orang-orang siddiqin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan ditempatkan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manfaat untuk peringati Nabi. Ya, bukan kita datang-datang duduk bawa malik. Tidak, tetapi itu adalah semuanya tergantung dari nawaitu kita ikhlas karena Allah SWT.
datang di tempat ini tujuannya tiada lain adalah untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Fasani, beliau adalah basyarun wa laysa kal basyari. Beliau adalah manusia tetapi bukan manusia biasa. Mana contoh Bapak Ibu? Beliau kalau wudu, baginda Nabi kalau wudu, para sahabat berebutan, berkerumun, berebutan minta bekas wudhunya Nabi. Yang takituna ala fadli wuduhi. Para sahabat itu berebutan minta bekas wudhunya Rasulullah. Kemudian Musa, mana yang basah, yang pernah basah tangannya diambil Musa, dijadikan obat. Bekas wudhunya Nabi karena istimewanya. Kemudian ludahnya Nabi, tidak ada satupun yang menyentuh tanah, langsung sahabat mengambil ludahnya Nabi. Kenapa? An-narimuhu atyabu min rihil misik. Karena ludahnya Nabi itu adalah lebih harum daripada bau kasturi. Itu air liurnya. Makanya kalau ada air yang asin, kemudian Nabi berludah di air asin itu, berubah air asin itu menjadi air murni, air biasa. Berubah, tidak berhenti jadi asin lagi. Itulah keistimewaannya dia. Makanya kalau beliau mau buang air kecil, mau kencing, satu pun air kencingnya itu tidak ada yang kelihatan di tanah. Tidak ada yang kelihatan di tanah, kencingnya Nabi. Karena tanah ini ingin minum kencingnya baginda Rasulullah.